Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Keluarga dalam Pondok Pesantren Ibadur Rahman yang saya hormati dan saya muliakan, Ibu Nyai, Gus Asa, pengasuh Bapak, para kiai, khususipun Bapak Kiai Haji Robitoh, para santri, bapak-bapak, ishari mungkin saking kerenceng ingkang kula hormati sedanipun, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Imam Asy-Syauqi pernah berkata dalam syairnya, waladatka ummuka yabna adama baqiyah wan nasu haulaka yadhakuna surura wahris ala amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika dohikam masrura. Yang artinya kurang lebih begini, waladatka ummuka, telah melahirkan ibumu kepadamu. Saya ulangi lagi, waladatka ummuka yabna adama bahagia, ibumu telah melahirkan kamu, kamu dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu mereka tertawa dan berbahagia. Wahris ala amalin, melaksanakanlah satu amal, bersungguhlah melaksanakan satu amal. Takunu idza baqo, ketika mereka nanti akan menangis, fi yaumi mautika, pada hari kematianmu, dhahikam masrura, sementara kamu sendiri kamu bangga dan berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang saya cintai, kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang menjadi panutan tidak hanya di Indonesia dan di Saudi Arabia. Pokok di mana matahari terbit, di situ orang menganut, berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang hidup, semua orang yang dilahirkan pasti akan mati, dan tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi di lingkungan orang-orang yang berbahagia. Begitu pula banyak orang yang mati, sementara orang-orang yang di lingkungannya berbahagia, yang mati adalah sedih. Tidak semua orang lahir dengan penuh kebahagiaan dan diharapkan, dan tidak semua orang pula nanti akan mati dalam keadaan tetangganya bersedih, sementara kita akan berbahagia. Wong urip niku lek iso kon lakoni amal sing hubunganipun antarane Gusti Allah lan sesama manusia. Jadi kalau memang orang itu dikatakan sukses hidupnya manakala dengan Allah berhubungan sebaik-baiknya dan dengan sesama manusia juga sebaik-baiknya. Lah kuncinya di mana? Kuncinya hidup ketika di dunia itu. Maka agama kita mengajarkan ad-dunya mazru'atul akhirah, sehingga dunia itu merupakan satu hal yang akan dilewati untuk menuju yang namanya akhirat. Di dunia sukses atau tidak ukurannya bukan kaya atau miskin, terhormat atau tidak, menjadi apa atau tidak menjadi apa, itu tidak penting. Yang penting ketika di dunia ini kita menjadi orang yang bertakwa, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lek pidato ning pondok iki enak, lek terus ini langsung iso kabeh.
Maka daripada itu ketika kita sudah menjadi seseorang yang muslim mati, maka kita akan selamat dan nanti akan memanen hasil kerja karya kita selama di dunia ini. Namun permasalahannya tidak begitu para bapak dan ibu. Wong mati ning alam donya niku, mati niku. Tidak semuanya mesti bisa husnul khotimah. Padahal kita semua berdoa untuk mati dengan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Li khamsatun udfi biha aral wabail hatimah, li khamsatun udfi biha aral wabail hatimah, al mustafa wal murtadha, al mustafa wal murtadha, wabnahuma wa Fatimah, wabnahuma wa Fatimah. Kriterianya orang mati husnul khotimah itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalatil jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Panjenengan, saya pernah berpikir sederhana sekali. Alah gampang saja. Kira-kira mati kurang 2 jam 3 jam kita la ilaha illallah, la ilaha, mati sudah. Tidak bisa begitu. Teorinya juga tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa Bapak Ibu? Karena setiap manusia itu punya otak. Nuwun sewu. Ini setiap manusia sama, laki-laki perempuan. Di sini ada otak besar. Pelajaran IPA, biologi mungkin bisa dilihat. Setiap orang itu lekuan-lekuan otak ini banyak sekali, ribuan. Semakin banyak lekuan-lekuannya semakin cerdas. Apa itu yang menentukan seseorang bisa husnul khotimah? Bukan. Otak besar itu terbagi 2 Bapak Ibu, sini kanan dan kiri. Nanti jurusannya belakang akan bersilang. Otak besar yang kanan menuju ke otak kecil yang di belakang yang kiri. Sebaliknya otak besar yang kiri akan menyilang menuju otak kecil yang kanan. Maka kalau ada orang jatuh atau tertabrak, maka yang hancur sini, maka akan keluar putih-putih seperti adonan teligu. Orang-orang Jawa ngomong nih polo. Apa? Polo. Kalau begitu, yang menjadikan kita nanti husnul khotimah apa lipatan-lipatan otak di sini? Tidak. Tapi otak kecil yang silangan dari kiri ke kanan, sehingga di kanan ini biasanya lebih kepada refleks, yang kiri lebih kepada berpikir. Jadi kalau kita itu terbiasa refleks, maka kita akan memfungsikan otak kanan yang terbaik. Maka orang-orang yang pintar menghafal itu biasanya otak kanannya lebih dominan dibanding otak kirinya. Maka daripada itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita lahir disunahkan kon azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Itu tidak akan diganggu oleh Sibyan, kata Rasulullah. Kalau ada bayi lahir, setelah dibersihkan jalan udara, hidung dan telinganya, maka si bapak bayi itu sunahkan untuk berazan di telinga kanannya. Kira-kira le azan banter napa lirih?
Lek banter kaget no bayine. Lirih mawon. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kiri juga begitu. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti iqamah begitu. Itu akan terekam terus di otak besar si anak dan menuju ke otak kecil yang kanan. Maka terus saja. Maka barang siapa berzikir selalu di setiap waktu dan saatnya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di setiap waktu dan saatnya, barang siapa membaca sholawat kepada Rasulullah dalam setiap waktu dan saatnya, itu akan terekam di otak besar, ditransfusikan ke otak kanan dan akan membekas di situ. Maka setiap terjadi kegiatan apapun baik sadar maupun tidak sadar, maka dia akan muncul sendiri kata la ilaha illallah. Syukur kalau Muhammadur Rasulullah. Bab ngomongnya Muhammadur Rasulullah dalam keadaan akal seperti itu sulit. Kenapa kok jadinya seperti itu? Iya, karena setiap orang yang mati itu mesti mengalami dua tahap, dua proses. Satu yang disebut dengan sakaratil maut, yang kedua disebut dengan naza. Apa sakaratil maut dan apa naza itu? Sakaratil maut adalah sakit. Kalau panas tubuhnya sampai di atas berapa puluh derajat normalnya manusia. Kita itu Bapak Ibu, kalau sakit, kalau kita tubuh kita yang normal sekitar 34, 35, 36. Kalau orang mau meninggal itu sampai 68, 78. Panas sekali. Kalau sudah panas seperti itu, maka otak besar kita tidak akan pernah berfungsi lagi. Kalau otak besar tidak bisa berfungsi, maka yang tergantung nanti kuat atau dominan yang mana, otak kecil yang kanan atau otak kecil yang kiri. Kalau yang biasa dilatih, diajak zikir, diajak menghafal, diajak membaca sholawat, itu otak yang dominan yang kanan, maka ketika otak besar kita sudah tidak bisa berfungsi lagi, maka yang akan terjadi adalah dengan sendirinya tubuh kita refleks mengucapkan la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kula niku duwe mas. Mas itu anaknya Pak D saya. Bapak saya duwe kakak gitu. Nah, Pak D sudah meninggal. Anaknya itu aktivis Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Mungkin sami kalih niki Yai Nuh niki. Seingat saya pernah diajak ke situ menemui abahnya Yai Nuh. Beliau itu sakit itu terus kemudian tidak sadar beberapa hari. Ketika kita bawa di UGD itu, saya yang nunggu karena memang dia nggak punya anak, menikah tapi nggak punya anak. Di UGD dipasang ini, ketika sudah jantungnya tidak berdetak itu dipasang deteksi jantung, sehingga begini tuh. Maka dia itu lama sangat konstan. Tapi dengar sekali saya, di mulutnya tidak pernah berhenti gitu. Allah, Allah, setiap detak jantungnya ada, itu Allah, Allah, Allah. Kula niki nyawang mawon teng layare detak jantung. Saya melihat betapa konstannya detak jantung orang yang mau meninggal. Tiba-tiba cepat, refleks juga, Allah, 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 Allah. Langsung noleh ngenganan sambil senyum, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal kakang saya itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena jaminan Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah itu yang penting. Angger wong Islam kan begitu? Tidak. Angger wong sing pokoke salat kan begitu? Tidak. Itu bukan pekerjaan akal sehat, tapi pekerjaan refleksi yang dikembangkan oleh otak kecil kanan kita. Saya berharap nanti santri Ibadur Rahman yang sudah hafal Al-Quran nanti ketika mau sakaratil maut deres Quran begitu. Pengen mati saiki apa sesuk?
Sok ben mbuh lho, tenan lho sok ben. Iki mung dina Senin, besok Selasa, Rebo. Iya kowe. Tapi tenang saja. Teori ini orang mati itu biasanya yang tuwek-tuwek dhisik. Engko aku mati, engko genti sampean. Tapi ya enggak apa-apa, sing muda mati dulu. Itu Mas Ipul itu kan baru berapa umurnya Mas Ipul ini? Putrane Pak Haji Imam Wahyudi kan berapa? Itu sama saya tua saya. Engko lek wis sing tuwek-tuwek sedo genti saya, genti Yai Robitoh itu, genti Mas Haji Zen, ngono. Baru engko genti sing kamu-kamu. Itu mati Bapak Ibu. Dan tidak bisa direkayasa sama sekali. Wis to mati itu bagaimanapun tidak bisa direkayasa sama sekali. Allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita lari dari manapun kematian itu, tidak akan mungkin kita akan lepas dari jeratan kematian. Maka beruntunglah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pernah baca cerita di kitab Tambihul Ghafilin. Rasulullah akan memberi syafaat kepada manusia yang mati itu kapan? Apa ketika sakaratil maut itu? Apakah sudah di dalam alam kubur? Apakah sudah nanti dibangkitkan dari kubur? Bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Syafi'ul Musyaffa, memberi syafaat kepada semua orang yang butuh diberi syafaat. Orang hidup akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Orang proses mati akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Sampai nanti pada akhirnya kita sudah dibangkitkan di mahsyar, tetap akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah salah satu murid dari Kiai Haji Ahfaz Zain. Pada saya sudah berumur 45 tahun. Saya sudah dikerenceng. Saya sowan kepada beliau. Yai, kula nggih pun paring ijazah supados kula tuwek duwe sangu nggih tuwek. Beliau itu sukanya kan ngerokok mawon. Enggak dijawab-jawab, ngerokok. Cerita ini, cerita itu, anakmu piye sekolahnya neng di anu macam-macam gitu. Setelah jam 12 malam itu bilang begini dia. Biyen kuwi nek nggarum. Aku yo urung tau rono, tapi ning nggarum katanya. Enek wong jenenge Pak Israil. Pak Israil Garum itu jadi pegawai Kemenang Kabupaten yang ditugaskan di Blitar Selatan. Untuk bekal beliau mengabdikan diri di pemerintah bertempat di Blitar Selatan yang begitu ceritanya tahun 68. Bapak-bapak tahu semua, tahu ceritanya tahun 68. Sarangnya PKI. Dia minta ijazah kepada Habib. Kemudian Habib itu bilang, disuruh baca sholawat Jibril 100.000 kali. Kagem nopo niku? Alamatasya, untuk apa sekehendakmu. Pak Israil itu betul tanglet ngeten. Sholawat Jibril niku pripun? Sholawat yang dibacakan malaikat Jibril kepada Rasulullah cukup membaca sallallahu ala Muhammad. Bareng ngoten Pak Israil itu mengamalkan betul di sana. Suruh wadang kan. Ngamalkan, setelah itu selesai mengamalkan. Ini loh, mandine utawa ketiasane sholawat yang dibaca 100.000 kali. Bareng ngamalne niku dheweke tenger-tenger teng kursi. Muni ngeten. Ngene iki umpamane aku pengen petuk Nyi Roro Kidul ngono piye carane ya? Itu langsung lap di bawah alam sadarnya dia. Ketemulah satu kerajaan istana yang sangat mewah, yang semua soko-soko, hiasan-hiasan di dinding-dinding itu semua adalah berbentuk manusia.
Ketika dilewati oleh manusia biasa begitu, berubahlah dia jadi manusia betulan yang hidup, yang bisa ketawa dan menangis. Kayak ngono lho kerajaan Nyi Roro Kidul. Setelah itu ketemu dengan Nyi Roro Kidul terus ngomong begini, sampean sapa? Aku yo makhluk Gusti Allah kaya awakmu. Apa kepentingan apa? Aku penting arepe rene ndelok awakmu. Lek pengen sugih centongmu kono. Tahu centong kamu? Sing Jawa lengkaruan roh, apa niki Sulawesi. Centong itu kamar kecil. Kamar yang digunakan untuk bersemedi. Lek pengen sugih centongnya kayak pengen ini tangkat itu. Enggak. Aku pengen hanya roh istanamu. Akhirnya Nyi Roro Kidul ngomong, wis lek ngono tak sediani kamar engkau bengi turu karo aku. Sing nawari sinten iki? Nyi Roro Kidul. Dhek ngomong, "Gak. Aku gelem turu karo awakmu syarate aku kudu rabi karo awakmu sik." Rabi piye? Rabi ya apa? Ya menikah. Engko akad nikah antarane aku karo awakmu. Syaratnya nikah. Kowe jadi masuk Islam dhisik. Bab wong Islam ora oleh rabi karo sak liyane Islam. Lah syaratnya mlebu Islam, kowe maca syahadat. Syahadat iki piye? Dek langsung muni, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung terjadi gempa yang begitu dahsyatnya di daerah Laut Selatan itu. Semua bangunan roboh, semua yang ada di nampak mata itu hancur dan semua itu berantakan, luluh lentak semuanya. Pak Israil itu lari terbirit-birit menemukan satu jalan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Moro-moro, apa moro-moro itu? Tiba-tiba ada kereta api dari barat. Kemudian di dekatnya itu ada stasiun. Dia naik. Setelah naik, dia naik kereta itu. Beberapa jam, sekitar 4 sampai 6 jam nyampe di Blitar. Dia mudune tingak-tinguk. Iki mung sepure kok kulon, kok wis suwi mau. Aku munggah ku kondi. Terus dia tekon-tekon wong-wong, lek numpak sepur ke Blitar. Perjalanan selama 4 sampai 6 jam iki kira-kira dari mana? Oh Jogja. Oh Jogja. Oh berarti iya. Nyi Roro Kidul iki panggone nang ngene Jogja. Itu loh. Ijazah membaca sholawat untuk matasya, kepentingan apa saja. Kita bacakan sholawat sebanyak 100.000 kali. Ini loh yang namanya syafaat Rasulullah untuk segala hajat kita. Yang terakhir di kitab Tambihul Ghafilin diceritakan pula, nanti ketika sudah dibangkitkan manusia semuanya itu, Rasulullah akan mencari, mana umatku, mana umatku. Semua berkumpul menurut nabinya sendiri-sendiri. Ada rombongannya Nabi Adam, ada rombongannya Nabi Nuh, ada rombongannya Nabi Musa, ada rombongannya Nabi Isa. Yang terakhir banyak sekali sampai tidak dapat dipandang mata saking jauhnya dan saking banyaknya, rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah di saat hari Ba'as itu, Rasulullah bersujud lama sekali memohon, ya Allah, maafkanlah dosa-dosanya hamba-hamba umat-umatku yang pernah bermaksiat kepadamu. Maka Rasulullah disuruh oleh Allah bangkit. Bangkitlah dari sujudmu. Rasulullah bangkit. Akan aku masukkan golongan umatmu yang tidak punya maksiat terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Berapa ratus ribu orang duduk masuk surga. Kemudian melihat masih banyak lagi umatnya yang belum diberi syafaat, Rasulullah sujud lagi lama sambil menangis, ya Allah, ini umatku, ada yang hafal Al-Quran, ada yang sholat kadang-kadang bolong, tapi tidak mau sodako, dia sangat pelit, dia sangat kikir, bagaimana? Kemudian Allah mengijabahi doanya, dibawalah rombongan itu masuk ke surga lagi, sampai habis semua orang-orang yang jadi umatnya Rasulullah itu, kecuali orang-orang yang ahli maksiat. Walaupun dia umatnya Rasulullah, tapi kalau ahli maksiat, dia tidak akan mendapatkan syafaat secepat orang-orang yang tidak banyak maksiatnya. Maka di Quran itu terkenal satu ayat yang menceritakan nanti orang akan masuk surga berombongan. Hatta
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, maka ketika sudah sampai di pintu surga itu, maka Rasulullah akan yang pertama kali mengetuk pintu itu, dan Rasulullah adalah orang yang pertama yang akan masuk ke surga sebelum ditempati oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mendapatkan syafaatnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.